Kemunculan dari ular jiwa langit kuno berkepala 9 membuat Xiaoyan merasa dirinya dalam bahaya besar. Dan benar saja, ular tersebut langsunglah menyerang dirinya, membuat Xiaoyan haruslah terlibat dalam pertarungan. Bahkan ketika Xiaoyan mencoba untuklah menyadari Qinglin, dia sama sekali tidaklah diberikan kesempatan karena ada salah satu kepala ular yang terus melindungi tubuh dari Qinglin. Bahkan ada juga yang mencoba untuk terus-terusan mengalihkan perhatiannya, guys. Tidak sampai di situ juga, masing-masing dari kepala ular ini memiliki elemennya berbeda-beda. Ada elemen api, ada elemen es, air, serta lainnya. Hal ini membuat Xiaoyan menganggap kalau ular jiwa langit kuno berkepala 9 tidak bisa dianggap remeh. Ya jelas dong, itu satu kepala satu elemen coy. Sampai ada salah satu kepala yang telah menyiapkan salah satu serangan yang cukuplah begitu kuat, membuat Xiaoyan cukuplah begitu waspada. Dan dia berkata dirinya tidak mempunyai waktu untuklah bermain-main. Sehingga dia juga mengeluarkan kekuatan naga api surgawinya yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Dan berkat dari bentrokan tersebutlah membuat Qinglin langsunglah tersadar. Dia melihat kalau Xiaoyan dalam bahaya besar, dia langsunglah menahan ularnya dan mengeluarkan simbol di matanya yang membuat ular tersebut langsunglah menghilang dengan sekejap. Wadidaw. Setelah dari kejadian tersebut, Qinglin meminta maaf atas kejadian ini. Tetapi Xiaoyan tidaklah mempermasalahkannya. Dia hanya memberitahu tinggal satu langkah lagi, maka racun yang berada dalam tubuhnya bisa untuklah dihilangkan. Dan untuk permasalahan ular tersebutlah membuat Qinglin merasa kalau ular berkepala 9 ini tidak mempunyai niat jahat kepada dirinya. Justru dia juga mencoba untuklah menghilangkan racun yang berada dalam tubuhnya. Tetapi Xiaoyan masihlah belum mengerti sebenarnya apa ular tersebut. Qinglin pun memberitahu kalau itu adalah jiwa ular surgawi kuno berkepala 9. Mendengar itu ya, Xiaoyan cukuplah begitu terkejut. Sesuai rumornya, kalau ular surgawi kuno ini adalah sebagai salah satu nenek moyang dari binatang pemburu ular, memiliki kemampuan untuklah menghancurkan langit dan bumi, bahkan memiliki ranah ataupun setingkat dengan kaisar surgawi kuno. Wadah. Dan Qinglin pun menambahkan, sebetulnya cerita yang didapatkan oleh Xiaoyan tidak sepenuhnya benar, yang dimana binatang pemburu ular yang sebenarnya memiliki garis keturunan bangsawan. Jadi, hanya memiliki ular surgawi kuno dan racun jantung pemakan bumi, itu hanyalah keturunannya saja. Mendengar itu membuat Xiaoyan langsung teringat dengan kondisi dari Cailin. Dan Xiaoyan barulah mengerti mengapa ular jiwa kuno ini keluar dan menyerang dirinya, dikarenakan ular tersebut begitu sangatlah takut kalau dia akan menyakiti tuannya. Jadi dia meminta kepada Qinglin untuklah tetap beristirahat, karena satu langkah lagi mereka akanlah berhasil. Lalu Xiaoyan langsunglah melihat gurunya yang sedanglah mengkonsumsi buah bayi jiwa untuklah memulihkan jiwanya, guys. Di sana Feng Shen memberitahunya kekuatan jiwa milik dari Yao Chen semakinlah kuat dan kuat. Tetapi ini masihlah tahap awal dan masih membutuhkan waktu yang cukuplah lama untuk menyerap sepenuhnya buah penguat jiwa. Jadi ya, dia meminta kepada Xiaoyan tidak perlu untuklah terburu-buru. Yang terpenting segalanya haruslah sukses, dan Xiaoyan mengkonfirmasinya. Lalu Feng Shen kembali bertanya, setelah ini apa rencana dia selanjutnya? Ternyata untuk Xiaoyan, dia inginlah berlatih teknik pertarungan Tianji. Mendengar itu, Feng Shen langsunglah menyuruh dia untuk cepat-cepat mempelajarinya. Dan sesingkatnya, Xiaoyan pun berada di ruangannya sendiri
Sebelum dia benar-benar bisa untuklah mempelajari teknik pertarungan Tianji, dia haruslah mengkonsumsi ataupun menelan esensi tulang sumsum Douseng. Setelah tulang tersebut berhasil dimurnikan menjadi sebuah cairan, Xiaoyan langsunglah mengulurkan tangannya yang membuat cairan tersebut memasuki ke dalam tubuhnya dan dia pun merasakan sakit yang begitu luar biasa. Tetapi dengan semua itu juga, jiwa atau kesadaran dari Xiaoyan langsunglah berpindah tempat, yang dimana ya ini adalah sebuah ingatan yang nantinya membuat dia bisalah menerobos ke ranah Dozun Bintang 2, ya intinya tempat latihan lah. Hal pertama yang dipertemukan oleh Xiaoyan yaitu pemilik dari kerangka tersebut yang memiliki sebutan atau nama sebagai Shen Zhouhua. Dengan kehadirannya, dia pun memberikan sebuah ilmu kepada Xiaoyan karena dia akanlah menjadi penerusnya. Setelah dia berhasil memberikannya kepada Xiaoyan, dirinya hanyalah berharap kalau dia dapatlah membuat teknik pertarungan ini benar-benar terkenal di dunia bela diri. Tidak sampai di situ juga, dia pun memperlihatkan teknik pertarungan yang dia miliki. Dan benar saja, kekuatan ataupun dampak yang telah dihasilkan itu benar-benar di luar nalar. Dan sebelum dia benar-benar menghilang, dia meminta kepada Xiaoyan untuklah terus mengingat namanya, yaitu Shen Zhouhua atau Sang Pencipta. Dan Xiaoyan pun memberikan hormat kepadanya dengan berkata, dia pasti akanlah mengingat nama pendahulunya, dan dia akanlah membuat teknik pertarungan Tianji ini benar-benar terkenal di seluruh dunia. Lalu Xiaoyan pun kembali tersadar, dan dia inginlah sekali cepat-cepat untuklah mempelajari teknik tersebut. Dan dia berharap untuklah bertemu dengan Jai Xing kembali untuklah memperlihatkan teknik pertarungan Tianji. Dan dia yakin dengan teknik ini pasti bisa untuklah menghabisi nyawanya. Ya, betul sekali ya. Lalu terjadinya sebuah guncangan yang membuat Xiaoyan menyadari kalau itu berasal dari gurunya. Dan dia pun langsunglah pergi ke sana. Setelah berada di sana, Yao Chen telah berhasil. Tetapi untuk Ci jiwanya masihlah belum cukup. Dan Xiaoyan memperlihatkan dua barang, salah satunya adalah pil ramuan abadi yang membuat dia menjadi begitu terkejut. Ternyata bocah satu ini telah mempersiapkan bahan-bahan yang telah dia butuhkan. Begitu juga dengan Feng Xian, dia telah mengambil salah satu cincin penyimpanan dari salah satu kultivator Dozun Bintang 4. Begitu juga dengan Xiaoyan, langsunglah memperlihatkan lengan Douseng, yang dimana membuat mereka semua menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut. Karena dengan pengaruh lengan Douseng, maka untuk Yao Chen akanlah mendapati tingkat yang lebih besar. Dan dengan lengan Douseng ini, Feng Xian sangatlah yakin kalau Yao Chen akanlah mendapati kekuatan yang begitu sangatlah pesat setelah pemulihan benar-benar berhasil. Dan Yao Chen hanya angguk-angguk kepala saja. Karena semua bahannya sudah terkumpulkan dan terpenuhi, Feng Xian menyuruh Xiaoyan dan juga Yao Chen untuklah pergi ke Menara Batu untuklah melatih tubuhnya. Yang berarti semua ini tergantung kepada Yao Chen dan juga tergantung kepada Xiaoyan. Karena ritual ini begitu sangatlah penting. Jika mereka terganggu sedikit saja, maka akanlah mengalami sebuah kegagalan. Dan Xiaoyan pun meminta kepada Feng Xian serta teman-temannya untuklah mengawasi tempat ini dengan begitu ketat. Dan jangan biarkan siapapun orang untuklah mengganggu ritual pemulihan mereka. Dan teman-temannya pun langsunglah menerima tugas tersebut. Begitu juga dengan Feng Xian, mulai hari ini seluruh anggota dari pavilion telah mendapati tugas dengan berjaga begitu ketat. Begitu juga dengan orang-orang yang berasal dari luar pavilion ataupun memiliki hubungan dengan pavilion mereka juga telah mendapati tugas untuklah menjaga. Setelah tugas keamanan terpenuhi, mereka juga langsunglah bubar. Kini yang tersisa hanyalah Yao Chen dan juga Xiaoyan guys. Untuk hal pertama yang mereka lakukan, Xiaoyan akan melatih tubuhnya terlebih dahulu
Ketika waktu penggabungan tiba, dia dapatlah menggunakan eliksir keabadian ini untuklah menyelesaikan langkah pertamanya. Lalu, Xiaoyan pun langsunglah melakukan langkah pertamanya, yaitu melatih tubuh ini agarlah benar-benar bisa dimasukkan oleh jiwanya Yao Chen. Selama proses ritual pelatihan tubuh, membuat Yao Chen menjadi begitu bangga kepada Xiaoyan. Dia pun langsunglah melihat Xiaoyan sembari berkata, bocah kecil yang selama ini dia kenal, kini telah benar-benar tumbuh dewasa hanya untuk beberapa tahun terakhir. Dia khawatir kalau Xiaoyan benar-benar begitu sangatlah menderita selama dia tidak berada di sampingnya. Lalu terlihatlah Xiaoyan langsunglah melemparkan lengan Daoseng yang membuat ritual pelatihan tubuh berjalan dengan begitu lancar. Dan Xiaoyan memberitahu ini sudah waktunya. Lalu Yao Chen pun langsunglah melayang, yang dimana dia sudah sangatlah siap untuklah menyatu dengan tubuh ini. Selama proses penyatuan, Yao Chen mengingat seluruh masa lalunya yang dulunya pernah dikhianati, diusir, bahkan menderita. Tetapi ketika bertemu dengan Xiaoyan, yang awalnya dia inginlah memanfaatkan Xiaoyan sebagai wadahnya, tetapi malah berujung sebagai partner, guru dan murid. Bahkan sampai sekarang, layaknya seperti ayah kedua dari Xiaoyan. Dari sinilah dia mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Dia merasa memiliki keberuntungan yang begitu besar karena telah menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Karena kehadiran dari Xiaoyan lah, dia tidak pernah menyesali atas kehidupan ini. Karena baginya, Xiaoyan adalah orang yang telah menghapus seluruh kekecewaan serta penyesalan dari hidupnya, guys. Namun secara tiba-tiba, proses penyatuan tubuh dari Yao Chen mengalami sebuah gangguan yang membuat dia mengerang kesakitan dan Xiaoyan cukuplah begitu khawatir, guys. Karena jika ini benar-benar gagal, maka ya seluruh bahan yang telah mereka kumpulkan, usaha yang mereka kerjakan, itu akanlah menjadi sia-sia. Dan untuklah mengembalikannya lagi ataupun mendapatinya lagi, mungkin itu adalah hal yang mustahil. Karena untuk seluruh bahan yang mereka kumpulkan, bisa dikatakan itu adalah limited edition, guys. Ya, pada intinya benar-benar terbatas lah ya. Dan Yao Chen meminta kepada Xiaoyan untuklah fokus dan biarkanlah dia untuk mengatasi ini sendirian. Walaupun terasa begitu sakit, dia tetaplah berjuang keras yang membuat terjadinya sebuah ledakan spiritual dan Xiaoyan pun terpental. Sementara itu, untuk di Aula Jiwa, mereka semua kedatangan dari Zhu Tianjun dengan memberitahu ada salah satu musuh terbesar mereka yang telah bangkit sepenuhnya, dan itu berasal dari Pavilion Bintang Jatuh atau Pavilion Xingyun. Jadi, mereka semua ditugaskan untuklah bersiap-siap, karena mereka sebentar lagi akanlah menyerang Pavilion Bintang Jatuh. Dan target mereka sekarang ini ada dua, yaitu menghabisi nyawa dari Xiaoyan serta menghabisi nyawa dari Yao Chen. Karena mereka berdua adalah salah satu penghambat untuklah Aula Jiwa berkembang. Wadidaw. Dan mereka semua langsunglah meluncur ke Pavilion Bintang Jatuh. Tetapi kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu depan ya guys. Yang dimana ya kalian sudah pasti tahu tentang spoilernya kalau di episode 142 penyerangan Aula Jiwa ke Pavilion Bintang Jatuh yang membuat peperangan besar benar-benar terjadi. Ya, walaupun kedua belah pihak, tetapi kan faksi ini cukuplah begitu kuat ya. Dan juga kita akan melihat salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia, yang tak lain adalah kematian dari Jai Xing yang terkena serangan teknik pertarungan Tianji dari Xiaoyan. Sebenarnya untuk nama tekniknya ini cukuplah sulit disebutkan. Jadi ya, Mimin menyebutnya sebagai teknik pertarungan Tianji ya. Untuk asli namanya itu ya, teknik Heaven Crescent Palm. Ya, agak susah untuk disebutkan bukan? Jika dari antara kalian yang mempunyai sebutan lebih enak,
Coba beritahu di kolom komentar. Jadi ya, pada intinya episode berikutnya akan terjadi sebuah peperangan besar ya guys, hingga Tianjun ke-9 benar-benar muncul, atau ya Zhu Tianjun guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.